Satawan. Yang berikutnya silakan. Ya, terus terkait hadis ini emang makasih Pak. Terima kasih tadi materinya luar biasa ya tentang hadis ini memang sumber hukum kedua Pak ya barangkali di dalam syariat kita. Terus kita juga diingatkan lagi tentang macam-macamnya dan juga hadis-hadis yang yang sahih yang gorib dan sebagainya. Ini Kak terkait hadis maudhu itu Pak ataupun Hmm. hadis doaib deh Pak hadis doaib deh atau hadis maudhu. Hmm. Kadang kan orang banyak tuh yang misalkan menggunakan hadis yang doaif untuk Hmm. fadhailul Fadhailul amal. amal. Ya, itu Hmm. menurut Bapak seperti apa Pak? Atau mungkin di kalangan masyarakat itu ada yang mengamalkan bahkan hadis maudhu gitu Pak. Itu seperti Hmm. apa sih Pak kalau mengamalkan hadis maudhu atau yang apa tadi yang Betul, betul. lemah gitu yang doaif seperti itu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Satawan. Menarik nih, memang harusnya harusnya nih pembahasan ini banyak dan kalau nggak salah nanti ada di materi saya di YouTube itu juga sudah pernah bahas juga atau kita pernah bahas juga tentang hadis ya. Biasanya kalau di ayat hadis ekonomi itu selalu di pertemuan yang kedua itu selalu kita bicara tentang hadis itu secara detail gitu ya. Nah, yang pertama yang mungkin dari awal dulu ya, yang dari awal dulu kita perlu memahami memang kondisi masyarakat. Ya, masyarakat itu baik yang awam atau mungkin yang agak-agak pinter gitu ya, atau mungkin juga yang pinter tapi pinternya itu bukan di bidang hadis. Nah, itu ada tiga kategori itu satuannya. Jadi pertama itu adalah orang awam, yang kedua adalah orang yang agak pinter, yang ketiga itu ada orang pinter tapi pinternya itu bukan di bidang ilmu hadis. Saya juga merasakan sekali itu ya, merasakan sekali di mana orang itu karena mulai dari kuliahnya gitu ya. Ini sebenarnya sama nih kalau teman-teman tuh kuliah, alhamdulillah bisa kuliah di Staik Suratul Falah ya. Kalau kuliah itu ekonomi, apalagi ekonomi umum gitu ya. Nah, ekonomi syariah sendiri kalau dia tidak bisa mendalami hadis, akhirnya ke bawah juga banyak riwayat-riwayat itu ya yang mungkin dipertanyakan. Itu tadi. Jadi dari klasifikasi ada tiga klasifikasi itu orang awam, orang yang agak pinter, kemudian orang yang pinter tapi bukan di bidang ilmu hadis gitu ya. Maka kita akan mendapati penggunaan dari hadis dan juga pemahaman dulu ya pemahaman dan juga pemahaman dan penggunaan dari hadis yang mungkin tidak sesuai dengan proporsi dari hadis kedudukan hadis itu sendiri gitu ya. Jadi menerangkannya perlu satu-satu ya. Tapi kalau dari klasifikasi tiga-tiga itu sama, berarti kita perlu jelaskan dulu kita jelaskan dulu bahwasannya mulai dari hadis ya. Pengertiannya bahwa hadis itu ya tadi ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn ya. Jadi hadis itu sunnah atau hadis itu adalah semua yang ada pada Nabi ya atau mungkin bahasa lebih simpel nggak terlalu tekstual. Jadi hadis itu adalah perkataan ya kemudian tindakan perilaku kemudian juga takrir beliau serta sifat beliau itu adalah hadis. Nah, sehingga kemudian hadis itu diriwayatkan dari Nabi, kemudian ke sahabat, kemudian ke tabiin, ke tabiut tabiin, sampai kepada para imam penulis hadis. Ya, nah kondisi internal umat Islam dan juga eksternal umat Islam yang berhadapan dengan musuh-musuh Islam, ya terutama nanti di masanya akhir dari siapa Khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz, di sanalah muncul berbagai riwayat ya yang tidak ada sandarannya, yang tidak ada istilahnya itu sanad dan juga rawinya. Ada juga rawi yang sebenarnya dia itu adalah rawi yang mungkar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari situlah kemudian muncul riwayat-riwayat hadis yang sebenarnya bukan hadis, ya. Makanya kemudian berkembang di masanya Az-Zuhri itu hadis, oh ada yang sahih, ada yang doif, ada yang maudhu, ya. Nah, hadis yang maudhu itu sebenarnya bukan hadis gitu ya. Jadi yang namanya juga maudhu, maudhu itu ya palsu gitu ya. Jadi bukan hadis gitu ya. Sama juga sebenarnya bahasanya begini, bahasanya itu adalah sesuatu yang dia sebenarnya bukan bagian dari sesuatu itu. Jadi kalau dibilang hadis maudhu gitu ya, sebenarnya bukan hadis gitu. Yang lebih tepat adalah riwayat maudhu.
ya. Jadi perlu mempelajari tentang istilahnya itu riwayat, ya, riwayat hadis, ya, cara memahami tentang bagaimana hadis itu sampai kepada para penulis pengumpul hadis, ya, Imam Bukhari, Muslim, ya, Abu Daud, Tirmidzi, dan yang lainnya banyak lah ya. Nah, dari situ kemudian kita memahami, oh iya ternyata hadis, ya, berdasarkan tadi verifikasinya ada yang sahih, ada yang hasan nanti, ya, ada yang doif, ada juga yang maudhu. Nah, yang maudhu ini dia bukan hadis, ya, tetapi itu adalah riwayat yang mungkar, yang tidak ada la aslalahu, tidak ada sumbernya. Jadi kita tidak boleh menyandarkan kepada yang maudhu itu, riwayat yang maudhu. Kenapa? Tadi saya sebutkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menyandarkan suatu perkataan dariku padahal bukan dariku, bukan dari Nabi SAW, maka ya faliyatabawa maq'adahu minan nar. Maka ya istilahnya dia telah menyiapkan diri tempat duduknya di api neraka. Berarti itu sebuah ancaman, ya. Nah, itu hadis maudhu. Jadi sebenarnya tidak ada sebab, tidak ada alasan, tidak ada argumentasi, tidak ada istilahnya itu istilahnya dalil yang boleh menggunakan riwayat maudhu. Jadi lebih tepat jangan bilang hadis maudhu. Nanti kalau bilang hadis maudhu kan hadis juga bukan. Ya, jadi hadis maudhu itu bukan hadis, riwayat maudhu gitu ya, riwayat yang palsu. Itu kayaknya sudah sepakat tuh ya. Nah, yang sedikit, nah tapi tadi dalam menjelaskan ke masyarakat, tadi terutama masyarakat yang memang tidak memahami tentang hadis, ya perlu pelan-pelan gitu ya, termasuk juga hadis yang dhaif. Kalau hadis yang dhaif itu kan ada dua, ada yang dhaif, yang sifatnya itu yang ringan, ada dhaif yang memang yang berat, ya ada dhaif jiddan gitu ya, ada juga dhaif yang biasanya dia bisa naik ke ma'al ghairihi atau li ghairihi gitu ya, jadi dia ada riwayat yang lainnya. Dalam hal ini sebagian ulama memang membolehkan untuk fadhailul amal, ya, untuk istilahnya itu penguatan, ya, sugesti, dorongan untuk beramal baik, ya, selama tidak juga bertentangan dengan hadis-hadis yang sifatnya lebih hasan, apalagi yang lebih sahih gitu ya. Jadi hadis dhaif sebagian ulama membolehkan sebagai fadhailul amal, sebagai motivasi dalam beramal, bukan dalam untuk menetapkan hukum. Nah, itu lagi-lagi baik itu maudhu, riwayat maudhu ataupun hadis yang dhaif, ya perlu dijelaskan dulu. Ya tadi misalnya orang itu akan mengatakan kan itu hadis juga gitu ya, atau mungkin itu kan dari satu sisi gitu ya, dipelajari, makanya mempelajari dulu. Nah, termasuk kita juga perlu lebih bijak dalam menyikapinya. Sama lah, jangankan ya hadis gitu ya, dhaif ataupun riwayat maudhu. Ya masalah riba aja kan nggak pernah ada habisnya. Nah, nanti mudah-mudahan kita KKM yang angkat kalau sudah selesai, kita sudah buat kuesioner untuk istilahnya itu persepsi dari masyarakat tentang riba dan juga tentang bunga bank gitu ya. Ya masih banyak sekali, kita cuma paling nggak lebih dari 20% orang di Indonesia yang mengatakan riba itu haram, atau lebih tepatnya bunga bank itu haram. Menurut mereka ya, ya enggak ada, udah dari dulu kok gitu. Haram apanya sih gitu kan. Nah, itu karena kejahilan dan atau kebodohan mereka. Ya tugas kita lah untuk menyampaikan. Kalau nggak mau ya udahlah, nafsi-nafsi aja gitu. Yang penting kita terus menyampaikan. Nah, Ustaz Tawan terus menyampaikan nih. Ya, saya juga bikin akun YouTube itu lebih dari 5 itu ya, untuk menyampaikan bahwa ini haram gitu ya, ini nggak boleh, apalagi dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Tapi memang perlu bijak. Kenapa bijak? Karena memang yang kita hadapi itu bukan orang yang ahli, bukan orang yang istilahnya itu paham. Ya, sebagian besar itu hanya ikut-ikutan, sebagian itu mengikuti hawa nafsu, sebagian itu mengikuti istilahnya itu kelompoknya saja. Nah, itulah gitu ya. Ya kita perlu sedikit tasamu, toleransi untuk memahami. Bukan perlu sedikit sih, tapi kita perlu untuk memahami masyarakat. Kalau masyarakat nggak paham, misalnya nih, saya kasih contoh, ada doktor gitu ya di bidang pendidikan agama Islam, tapi mengatakan bunga bank itu ya boleh menurut saya gitu. Ya, menjelaskannya kalau menurut saya ya perlu dijelaskan nggak? Kalau dia mau ya kita jelaskan, tapi kalau enggak ya udah biarin aja gitu ya. Yang penting kita sampaikan gitu. Kenapa? Karena memang apa ya, banyak hal yang kemudian dia tadi yang saya sebut terakhir itu dia pintar gitu ya. Tapi pintar itu bukan di bidang ilmu hadis, bukan di bidang ilmu ekonomi syariah.
gitu ya. Walaupun nanti bukan walaupun nanti ya ketika memang dia sudah tahu sudah paham kemudian masih melakukan misalnya tadi riba bunga dan sebagainya ya sampaikan bukan merubah hukumnya tapi mungkin dianya belum mampu itu yang lebih bagus daripada menolak. Banyak hal-hal yang lainnya ya, jadi bukan hanya bunga bank saja gitu ya. Yang lain kan yang haram-haram kan banyak, tapi orang tidak ngerasa gitu ya. Itu mah itu adalah akad haram ya muamalah kontemporer sekarang ini ya. Satuan tetap belajar istiqomah sambil juga mendakwahkan dan juga memahami siapa sih yang diajak bicara ini. Oke ya Setawan ya, percayalah Setawan. Nah, Ustaz Riki gimana? Saya panggil Ustaz Riki aja Pak. deh. Gitu ya. Kalau tanya pribadi saya ya sebenarnya kita juga ilmunya masih sangat jauh gitu ya. Tapi kita akan lihat misalnya nih saya tidak menggunakan hadis yang mengatakan ikmal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghoda. Ini juga riwayatnya sebenarnya dia ya kalau sebagai untuk motivasi nggak apa-apa, tapi lebih kuat pakai Al-Qur'an aja. Ya wa betari fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, itu Satawan ya. Jadi banyak termasuk juga riwayat yang apa ya, yang saya agak lupa nih. Oh, yang tentang itkon. Termasuk tadi yang riwayat yang saya bawakan itu kan sebenarnya di riwayatnya itu lemah gitu. Yang apa? Bima takdi gitu. Itu riwayatnya sebenarnya lemah itu, tapi secara makna oleh para ulama mengatakan ini bisa digunakan gitu. Nah, seperti itu karena memang urutannya itu jelas. Wah, itulah pentingnya memahami tentang hadis. Jadi sangat-sangat luas sekali, gitu ya, setahuannya. Dan juga yang lainnya. Baik, Jadi Pak. sebenarnya menarik nih sebenarnya gitu ya. Kalau Ustadz Riki gimana nih Ustadz Riki? Sama Ustadz Hari, sama Ustadz Denny, sama lagi nih Ustazah Dea. Belajar jadi Ustadz ini ya. Sebenarnya kalau ketemu kita bisa diskusi lebih banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih Ustadz. Yang lainnya ada yang mau disampaikan? Boleh Pak, boleh nanya. Boleh, silakan Ustadz Riki. Nyambung dari Kang Wawan tadi terkait hadis maudhu atau hadis doib apa ya? Eh, Hmm. Kadang kan ini sempat jadi pertanyaan saya ke ada ke apa namanya ke teman saya juga yang dia ustadz gitu. Kadang Hmm. kan eh, saya kadang suka lihat di video TikTok atau YouTube itu kan kadang ada beberapa ustadz, saya nggak sebut namanya gitu. Kadang Betul. misalkan waktu itu mau bulan Rajab gitu ya, itu kan suka Hmm. berseliweran tuh ada video TikTok yang menyebutkan bahwa puasa di bulan Rajab itu eh, di dia eh, dia bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun atau berapa lama gitu kan dengan puasa 1 hari atau berapa Hmm. gitu Pak, kalau nggak salah potongan videonya Hmm. saya eh, garis bawahin kayak gitu. Nah, ketika Hmm. saya cari awalnya tuh saya searching dulu kan eh, di di Google dan segala macam. Memang nggak ada dan itu nggak ada eh, sahihnya gitu Pak terkait hadis yang disampaikan di TikTok itu sama si Ustadz yang tadi gitu. Dan saya tanyakan juga ke Ustadz yang teman saya itu dan memang katanya nggak ada eh, nggak ada kebenaran tentang isi hadis itu gitu Pak. Nah, saya kan sebagai eh, yang awam gitu kan terkait hadis itu kan nggak tahu gimana cara eh, apa namanya nyari tahu bahwa itu tuh doib atau enggaknya gitu karena yang kita lihat di media sosial atau di TikTok gitu, Ustadz yang menyampaikan itu kan kesannya kan oh itu benar gitu, padahal apa namanya belum tentu benar juga gitu setelah ditanyakan setelah di cross check, oh begini begini begini. Cuman kan saya sebagai yang awam gitu kan nggak tahu untuk eh, cari tahu hadis doib itu seperti apa gitu Pak. Paling itu sih Pak kalau dari saya. Kalau dari Pak Oh. Misal sendiri untuk saya yang awam gitu untuk eh,
untuk menanggapi misalkan video-video yang TikTok itu, apa kita harus cari tahu kebenaran dulu gitu atau secara gampangnya, oh ini ternyata oh iya hadis dhaifah, ini ternyata bukan gitu. Bagaimana Pak kira-kira? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kang Riki. Saya Bang Lusat Riki lah, luar biasa nih ya. Dan kita udah di semester yang keempat. Saya rasa kita udah agak naik level lah ya dari masyarakat umum. Buktinya ini sudah mau bertanya dan lain sebagainya. Menarik sekali. Saya senang sekali nih. Saya Riki bisa diskusi ngobrol gitu ya. Walaupun mungkin kita agak terbatas, tapi menurut saya tidak ada masalah sih. Jadi pertama begini. Kita perlu pahami memang gitu ya, ketika ada orang baik itu di media sosial dan sebagainya yang menyebutkan sebuah riwayat gitu kan ya. Nah, kemudian apakah riwayat itu tadi sebenarnya ya untuk langkah awal bisa cari di Google juga cukup banyak sebenarnya gitu ya. Tapi nanti secara lebih simpel sebenarnya ya mudah ya untuk mengetahui sebuah hadis itu sahih atau tidak. Sebenarnya sekarang tuh sudah ada namanya aplikasi namanya itu Jawamiul Kalim. Di Maktabah Syamilah juga ada sebenarnya gitu ya. Jadi untuk mencari riwayat itu apakah sahih, dhaif atau maudhu gitu ya. Kemudian juga kitab-kitab hadis juga cukup banyak sekali. Misalnya Ibnu Jauzi dengan kitab Al-Mawdu'at itu merangkai semua kitab-kitab atau riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah, yang maudhu bahkan gitu ya. Kemudian juga Syekh Muhammad Nasrul Albani juga bikin buku silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah juga. Di situ juga disebutkan gitu ya. Nah, sehingga kemudian sebenarnya ya tidak ada alasan sih untuk kita tidak mencari atau tidak mengetahuinya. Ya untuk standar awam biasanya itu ya kalau hadis yang itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu pasti sahih. Itu yang pertama tuh. Kemudian nanti kalau yang di Sunan ya di kitab-kitab Sunan ya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah seterusnya itu nanti perlu ada pemeriksaan. Nah, paling mudah ya kita tinggal lihat aja pendapat daripada beberapa tokoh. Kalau kita sebagai awam ya cari aja ahlul hadis gitu ya atau mungkin orang yang memang di bidang al hadis dan itu di internet juga cukup banyak walaupun nanti perlu di cross check juga ya jadi tidak hanya dari internet saja bisa diskusi dan sebagainya tadi sudah bagus diskusi gitu ya sehingga kemudian ketika ada satu riwayat dan ternyata itu bukan hadis ya jangan sampaikan itu hadis gitu ya. Nah kalau dia doif di situ mungkin ada sedikit toleransi di situ ada tasamu ada toleransinya artinya ini doifnya seperti apa nih riwayatnya gitu sayangnya ada banyak yang memang riwayatnya itu memang tidak bisa dipertanggungjawab karena memang bukan hadis maka kita menyebutnya dengan riwayat maudhu gitu ya. Nah riwayat maudhu ataupun dhaif. Nah tetapi kemudian ada banyak riwayat gitu ya, ada banyak bahasa Arab gitu ya yang muncul yang seolah-olah itu hadis yang maknanya itu sebenarnya benar gitu ya, maknanya benar gitu ya sehingga kesalahannya adalah ketika menisbatkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau itu sebagai sebuah motivasi, banyak sekali istilah-istilah ya, istilahnya itu peribahasa-peribahasa bahasa Arab yang kemudian terkadang itu disebut sebagai sebuah hadis, padahal bukan, itu hanya peribahasa bahasa Arab. Maknanya artinya itu bagus gitu ya. Jadi kesalahannya itu adalah menisbatkan kepada Nabi. Ya kita sendiri misalnya saya ngomong A misalnya, oh Ustadz Riki bilang A gitu ya, padahal Ustadz Riki nggak pernah ngomong A, pasti marah dong gitu ya sebagai manusia gitu ya. Nah ini apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya beliau nggak pernah berkata begini kok, dibilangnya berkata begini. Nah itu kesalahannya sebenarnya itu. Tapi ya tadi hadis ataupun riwayat yang maknanya bagus ya jangan dinisbatkan kepada Nabi karena memang itu bukan riwayat dari Nabi, tapi ya jadikan sebagai sebuah peribahasa atau mungkin perkataan para ulama atau tabiin itu banyak sekali ya sehingga kemudian ya kita perlu memang menyikapinya. Oke, yang tidak boleh itu adalah menisbatkan kepada Nabi. Ini bukan ucapan Nabi. Kalau kita mengatakan ini ucapan Nabi, berarti itu adalah buhtanan wa isma mubina. Itu adalah kebohongan yang nyata. Sama, ya ini Kanjeng Nabi loh. Masa beliau nggak ngomong, kita bilangnya beliau ngomong gitu ya. Orang lain saja, ada seorang ustadz, kita sendiri misalnya, oh pada Torah misalnya bilang A gitu. Belas saya nggak pernah ngomong A misalnya. Itu kan pasti itu kebohongan. Nah itu sebenarnya intinya di situ. Nah kalau ada makna yang bagus gitu ya, maka ya itu dijadikan sebagai motivasi, tapi jangan disandarkan kepada Nabi. Kemudian kalau kita ingin tahu bagaimana caranya sebenarnya panjang, tapi dengan belajar serius kita akan tahu oh ini riwayatnya sahih gitu ya. Termasuk nanti kita bisa belajar lah ya. Mungkin kita bisa mengumpulkan nih proyek untuk hadis-hadis yang
yang lemah ya, tapi banyak udah banyak sekali buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis tentang muamalah yang lemah gitu, yang maudhu gitu ya, itu cukup banyak. Gitu ya Satriki ya. Jadi kita udah naik level, alhamdulillah. Yang pasti ya kita tetap belajar dan juga kita bersikap lebih bijak ketika memang masyarakat umum, terutama tadi misalnya tentang fadilah, tentang keutamaan. Ya, ya saum misalnya di bulan-bulan tertentu ya itu bagus gitu ya. Misalnya kemarin di bulan Dzulhijjah, yang riwayat-riwayatnya ada kita ini kan ya kita amalkan. Kemudian kalau riwayatnya belum ada, ya kita lihat kalau itu adalah perkataan para ulama, misalnya ada beberapa ulama yang menyebutkan ya kita bisa amalkan ya, tapi jangan disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita lebih bijak, kemudian kita banyak belajar lagi, insya Allah kita akan ke depan kita akan tahu, oh iya, dan kita bisa terus diskusi. Saya juga siap untuk terus diskusi. Oke, seperti itu ya Saudari ya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Iya Pak. Bapak sekalian ya, pokoknya nanti kita Kalau banyak itu Pak belajar. tadi Jadi yang tadi bentar Pak, yang tadi Bapak bilang itu bisa dicek itu aplikasi atau kitab Pak? aplikasi. Di kitabnya juga ada, di Jawamiul Kalim itu aplikasi. Aplikasinya bahkan sekarang udah Oh, online. Ada Jawamiul Kalim, ada juga Maktabah Syamilah. Tapi kalau untuk yang tahfidz itu Jawamiul Kalim. Cuman dia bahasa Arab, yang bahasa Indonesia juga ada sebenarnya. Bahasa Indonesia juga ada. Gitu ya. Jadi sebenarnya paling mudah kalau pengen cari hadis sahih itu ya pertama di Imam Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya kemudian nanti ada Sunan Nasa'i, ya kemudian nanti ada Musnad Ahmad, ada Musnad Syafi'i, ada Muwatta Imam Malik dan beberapa kitab para ulama yang memang masyhur. Selain itu biasanya agak melakukan tuh Al-Bazzar, Ad-Dailami dan juga beberapa yang mungkin kadang memang nggak ada riwayatnya sama sekali gitu ya, nggak ada yang meriwayatkan gitu. Makanya ini salah satu dari ilmiah itu ketika nanti menulis baik itu di artikel ataupun apa ya, ini riwayatnya itu siapa disebutkan. Nah, kalau yang masyhur Bukhari, Muslim. Nah, itu aplikasinya banyak ya. Di internet juga banyak ya. Nanti lihatnya di YouTube cara mencari hadis yang sahih menggunakan aplikasi. Saya dulu pakai waktu dulu saya pasti pakai CD-ROM gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah pakai di aplikasi ada. Namanya itu Jawamiul Kalim. Jadi kita tahu persis ya, mulai dari sanadnya sampai kepada rawinya. Nah, saya kebetulan dulu waktu di S3, sebenarnya di S2 juga ada juga tuh namanya kitab Takhrij Hadis ya. Nanti bisa baca kitab Takhrij Hadis. Sekarang itu sudah ada Profesor Dr. Endang Sutari bikin untuk Takhrij Hadis secara digital ya, banyak sekali, jadi nggak ada alasan gitu ya. Tapi nanti memang ketika sudah paham ya kita lebih bijak di masyarakat, pahami oh iya karena yang dihadapi itu rata-rata orang yang nggak paham gitu ya. Ya tugas kita seharusnya bisa menyampaikan nih, bisa menyampaikan di media sosial juga gitu ya, bahwa kesalahannya itu sebenarnya adalah menyandarkan kepada Kanjeng Nabi ya. Maknanya mungkin betul, istilahnya itu mungkin artinya itu mungkin betul. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih Satriki, nanti kita bisa banyak diskusi nih ya. Baik, untuk semuanya, terakhir saya mau sampaikan, saya mungkin sampai jam 17.20 ya, 17.20. Jadi saya berikan waktu dalam 40 menit ke depan untuk membuat slide presentasi, utamanya menggunakan notebook LM dari tugas UTS yang kemarin. Kemarin ada beberapa tugas UTS yang Masya Allah bagus banget gitu ya. Bagus banget, tapi orangnya nggak ada di sini sih kayaknya nih, yang nggak ada di sini. Bagus banget tugas UTS-nya itu, tapi ya terdeteksi itu dari AI. Ya padahal yang kita inginkan tuh bukan hanya tulisannya bagus, tapi tulisannya yang dalam tanda petik itu belum bagus, itu akan lebih bagus sebagai sebuah proses belajar. Nah, coba saya tanya dulu. Nah, jadi Dea, Denny, Hari, dengan Wawan, dengan Setriki. Jadi 40 menit ke depan silahkan, atau yang lainnya nanti Harry sampaikan ya ke yang lainnya. Jadi 40 menit ke depan buat PowerPoint atau lebih tepatnya slide dari UTS yang ada ya, dengan cara pakai notebook LM, tinggal di-upload filenya, kemudian dijadikan menjadikan file presentasi. Saya tanya ke Setriki dulu, paham Setriki? kalau di upload di notebook LM itu kayak gimana Pak? Saya belum paham.
Nah, itu nanti lihat di YouTube saya aja. Jadi buka notebook LM, kemudian upload tugas kita, kemudian buatkan presentasi dari file ini. Nah, itu paling susah dulu. Kalau nggak bikin pakai PowerPoint dulu aja nggak apa-apa lah, yang belum bisa ya. Riki boleh pakai PowerPoint, bisa ya pakai PowerPoint ya. Saya beberapa kali nyoba pakai notebook LM nggak berhasil mulu, kenapa Pak ya? Apanya tuh? Nge-lag mulu gitu Pak, nggak jadi PowerPoint-nya gitu. Udah ngupload nih, Ah, ngupload filenya, terus ah, udah ah. beberapa kali nggak bisa-bisa Pak. Kenapa tahu? Nah, nanti dicoba lagi ya. Biasanya itu jaringan, tapi saya biasa cepet kok. Kalau nggak ya udahlah, kalau nggak bisa pakai PowerPoint dulu aja ya. Jadi 40 menit ke depan buat PowerPoint, nanti boleh kirim ke saya malam ini gitu ya, untuk sebagai bukti kinerja aja sih, ya, dari tesis, dari tugas yang ada, yang kemarin sejadinya. Nah, kemudian untuk pekan depan dan berikutnya, semua presentasi dari istilahnya itu tugasnya masing-masing, itu ya, yang jadi data itu. Oke, Saudara bisa ya pakai PowerPoint ya, satu tahun bisa. Hari gimana hari? Saya biasa pakai Canva Pak. Nggak apa-apa Pak. Insya Allah bisa Pak pakai notebook LM. Oh ya, ya bagus Pak. Jadi kalau yang belum bisa notebook M bisa pakai PowerPoint dulu, sudah jadi PowerPoint, baru nanti diupload lagi di notebook LM, bisa digantikan lebih bagus juga ya. Denny gimana Denny? Insya Allah bisa Pak, di notebook LM, cuma mungkin Denny bisa kirimnya agak maleman Pak, soalnya sekarang lagi ada di Cibinong. Ya, saya kasih waktu sampai 23:59 semuanya ya. Dea gimana Dea? Dea mana nih? Iya Pak, Oke itu ya ya. Pak, Jadi ya, Dea bisa kirim aman malam Pak, ini? mudah-mudahan aman. Aman ya? Aman terkendali. Oke, jadi ini adalah saya ingin istilahnya itu membuktikan, membuktikan maksudnya itu teman-teman semuanya bukan hanya dari tulisan ya, karena nanti tulisan juga akan diperbaiki untuk jadi apa? Untuk jadi UAS gitu ya. Nah, untuk pekan depan berarti nanti kita Heri bagi aja ya. Pekan depan 2 orang aja biar ini ya, pekan depan 2 orang untuk presentasi. Tapi untuk malam ini silakan mengirimkan untuk PowerPoint-nya gitu ya, karena biar sebagai bukti saja sih bahwa oh ya ada PowerPoint-nya. Setelah itu baru nanti dijelaskan. Jadi kita bukan hanya bisa kalau pakai AI itu ya gampang, tapi menjelaskan, berbicara, nah, itu menurut saya lebih penting, terutama dari kemarin disebut dengan apa istidlal ya, cara metode menetapkan hukum di dalam Islam. Seperti itu ya. Ada yang mau Baik dipertanyakan? Pak. Baik Pak, jelas Pak. Nanti Jelas ya, oke untuk Dea, pengiriman tugasnya dan lewat mana ya Pak? kumpulin di Heri aja lah. Oh baik baik Pak. Ya, atau kalau enggak ya ditaruh di grup aja, nggak apa-apa. Ada grup yang khusus nggak sih? Nggak ada ya? Belum ada Pak. Nggak apa-apa lah, taruh di grup aja nggak apa-apa. Selain disimpan gitu. Baik Pak. Atau ya di email saya juga nggak apa-apa yang biasa, @misnomei ya. Siap, Pak. Oke, di email aja nggak apa-apa lah. Di email biar ketahuan gitu ya. Oke ya, Ustaz Riki siap ya? Ya, Kalau insya Allah, Pak. bagi aja Pak, besok apa minggu depan siapa gitu 2 orangnya, biar langsung. Ya udah, iya. Siapa nih hari nih? Ketua kelas dulu nih, Hari sama Ustaz Wawan lah gitu. Ya. Boleh Pak. Sejadinya aja sih, nggak usah ideal gitu. Pokoknya yang penting bisa ngomong gitu. Kalau satu kan udah bisa gitu kan ya. Siap. Ah, ya karena lagi-lagi kita belajar ya. Ini apalagi kan kita kan cuma segini gitu. Jadi jangan dijadikan sebagai beban gitu. Ya udah justru bagus. Semangat saya mau presentasi karena saya salah itu lebih bagus karena saya sedang belajar. Salah lebih bagus ya. Maksudnya karena saya sedang belajar, salah itu ya wajar gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita akan perbaiki bareng-bareng. Namanya juga belajar. Seperti itu ya. Baik Pak. Oke, baik.
Terima kasih untuk semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan presentasi nanti dari Kang Heri ya dengan Setawa ya. Yang lainnya kalau mau presentasi juga boleh juga gitu ya. Nanti kita akan bagi. Tapi untuk menyerahkan PowerPoint-nya ya, bawa PowerPoint ya, notebook LM sambil belajar juga itu malam ini di 2359. Nanti Heri tolong sampaikan ke yang lain juga yang tidak hadir juga gitu ya sebagai bukti saja sih, bukti kinerja. Jadi kita oh ya ada nih hari-harinya gitu kan ya, ada Hari Sucipto ya. Oke, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.